Halo Sobat Bareksa, jumpa lagi di Bareksa Podcast bersama saya Hanum Kusuma Dewi. Sobat Bareksa dimanapun Anda berada, kita baru saja mendengar berita baik. Penjualan SBN Retail, sukuk retail seri SR013 mencapai 25 triliun rupiah. Ini adalah sebuah rekor untuk penjualan SBN Retail yang ditawarkan secara online. Di sisi lain, kita mendengar kabar bahwa pemerintah memperkirakan pada tahun ini Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Nah, di tengah berita-berita ini, SBN Retail seri terbaru yaitu ORI 18 akan segera ditawarkan mulai 1 Oktober nanti. Bagaimana prospek SBN Retail di tengah resesi ini? Dan apa saja langkah yang perlu diambil oleh investor? Kita akan membahasnya bersama dengan pendiri komunitas Nabi Yusuf, Bapak Budi Hikmat. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi. Oke, teman-teman. Jadi sadar masker ya. Jangan lupa nih. Ini kesehatan sangat penting sekali. Jadi saya ada di studio saya nih. Apa kabar Hanum? Baik Pak, tetap di rumah tapi tetap produktif ya Pak ya? Produktif, kontributif, happy, aman, sehat gitu. Oke, luar biasa. Baik Pak, kita mau membahas nih langsung aja ya ke pertanyaan pertama kali ya Pak ya. Jadi kan masyarakat umum sering mendengar nih akhir-akhir ini kata-kata resesi. Nah resesi ini mungkin ya sebagian ada yang sudah mengerti, tapi ada yang baru paham-paham sebagian aja gitu Pak. Mungkin boleh dijelaskan. Baik ya, jadi saya sampaikan pertama secara teknis, kemudian secara aplikatif ya. Kalau teknisnya ya standarnya yang di konvensinya katakanlah ya, bahwa disebut resesi itu bila pertumbuhan ekonomi 2 triwulan berturut-turut turun gitu, melambat ya. Tapi kan kita udah jelas, sudah kemarin udah sempat negatif ya. Jadi kalau negatif, kalau juga kita ngelihat inflasi melambat, sebetulnya namanya lebih serem lagi, namanya depresi gitu ya. Jadi harus diakui itu. Jadi kita lihat aja kan begitu katakanlah penjualan berbagai hal ya, mobil misalnya anjlok ya, separuh gitu ya. Jadi itu sudah menunjukkan. Nah, yang terpenting itu adalah mengukur ini bakal lama enggak ya. Jadi ada misalnya kolega saya Muhammad Hatib Basri ya, atau Dede ya, mantan Menteri Keuangan, dia melihat apakah ke depan ini kita akan bangkit seperti huruf V itu ya, cepat sekali jatuhnya cepat, naiknya cepat ya. Kemudian apakah seperti huruf L ya, turun kemudian ini lama gitu ya. Kemudian apakah seperti huruf W ya, turun naik gitu ya. Nah, saya sendiri punya pendapat ya bahwa kayaknya mirip kayak huruf K gitu. Pemerintah ini kan menawarkan SBN Retail gitu di tengah resesi ini. Ini kalau kita melihat secara global ini, apakah cuma Indonesia yang mengambil langkah ini Pak? Apa di luar juga banyak negara yang... Oh enggak, seluruh dunia ini ya. Jadi ketika krisis ini berakhir dengan banyak utang, banyak liquidity ya. Itu sebabnya Hanum ya, sekarang itu ciri-ciri global itu kelebihan liquidity itu suku bunga sangat rendah. Suku bunga internasional seperti LIBOR ya, London Interbank Offer Rate itu untuk 3 bulan hanya 0,21. Ini terendah sepanjang sejarah gitu. Jadi kenapa? Karena liquidity itu banyak banget dan pasti akan ke negara lain atau ke aset lain ya. Itu sebabnya kenapa Hanum bisa lihat kenapa harga emas itu meningkat ya. Gitu. Jadi untuk Indonesia juga pemerintah karena sebetulnya kita tuh membayari orang yang stay home ya, supaya kapasitas kesehatan kita ya, jadi kapasitas pengelolaan kesehatan kita, apakah rumah sakit ya, itu tidak overwhelm lah istilahnya, tidak nanti malah bisa negatif ya. Itulah sebetulnya flattening curve gitu. Jadi bagaimana caranya, dan di situ kan orang kehilangan pekerjaan ya. Jadi setelah kita bicara ini mengatasi bencana kesehatan, kemudian bansos, kemudian ada stimulus untuk sektoral, stabilisasi industri keuangan gitu. Pemerintah termasuk yang agresifnya. Nah, ini menuntut pembiayaan. Karena itulah salah satunya adalah pemerintah itu menerbitkan surat utang
negara atau surat berharga negara kan, karena utang itu konotasinya masih negatif. Kalau saya sih bisa memahami ya, somebody that is other people asset ya. Saya sendiri aktif sekali berinvestasi di SBN ya, udah cukup lama, bahkan kita bisa bahas ya, pernah dibahas ya bahwa kami membiayai kuliah anak bungsu ini juga dengan menggunakan SBN gitu ya. Jadi wajar aja, jadi gunakan kesempatan. Dan kenapa menarik? Karena berinvestasi itu ada, supaya terhindar dari investasi bodong yang merugikan tuh ada 3, Hanum ya. Pertama itu pokoknya aman ya, terutama dalam keadaan ekonomi nggak bagus ya, resesi. Kemudian cuannya nyaman, untungnya itu bisa ngalahin inflasi. Dan ketiga itu investasi itu bukan cuma bisa masuk, bisa keluar, bisa dicairkan, liquidity risk. Jadi yang pertama ini credit risk ya, aman nggak pokoknya, itu dulu. Banyak orang tuh ngelihat nomor 2 dulu, return on capital ya, cuannya ya, apakah tinggi. Nah itu keliru, sebetulnya yang pertama itu pokoknya aman, credit risk atau return of capital, baru cuannya, returnnya, atau ya return on capital lah, di atas capital itu kita dapat untung berapa. Yang terakhir itu adalah liquidity risk, gampang nggak dicairkan. Dan saya ngelihat yang memenuhi 3 kriteria ini adalah SBN gitu. Kenapa itu jadi selalu menarik gitu. Gitu. Termasuk ORI 18 yang akan diterbitkan ini ya Pak ya? Betul. Berarti Pak Budi Hikmat sendiri nih kembali menyarankan untuk investasi di SBN juga ya Pak ya, seperti kan saya nggak cuma menyarankan, saya practice what I preach gitu ya, saya memanfaatkan. Jadi